Selamat bertemu di dalam diskusi kita yang pertama mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Ya, apa sih sebenarnya filsafat ilmu pengetahuan itu? Nah, ini sebenarnya dasar dari yang umumnya diambil oleh para ilmuwan ya, khususnya peneliti. Sehingga mungkin kita baru tahu apa itu ya. Ya, seorang peneliti apa yang harus diteliti ya. Kemudian ya bukan syarat ya, tetapi apakah itu penelitian yang benar atau tidak ya. Ya, itu banyak sekali pendapat mengenai itu. Ya, baiklah kita mulai aja. Menentukan ruang lingkup filsafat ilmu merupakan prasyarat untuk menulis tentang sejarahnya. Ya, kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Ya. Sayangnya para filsuf dan ilmuwan tidak sepakat tentang hakikat filsafat ilmu. Ya. Bahkan para praktisi filosof, sains, sering tidak setuju tentang pokok bahasan yang tepat dari disiplin umum mereka. Ya, ini ada beda pendapat ya. Sama-sama orang peneliti dalam hal misalnya ya, teknologi pun bisa beda pendapat. Ya. Saya tahu Anda tahu semuanya itu ya. Si A mengatakan penelitian ini seperti ini ya, yang melakukan penelitian seperti ini dan sebagainya ya. Masing-masing punya pendapat sendiri, sehingga terkadang kita tidak tahu mana yang benar gitu ya. Contoh dari kurangnya kesepakatan ini adalah pertentangan tentang apakah filsafat ilmu harus menjadi studi pencapaian ilmiah in vivo. Nah, coba Anda lihat in vivo itu ya, ada ini istilah kedokteran ya, ada in vitro, ya, in vivo. Kemudian ada yang, jadi ini yang kalau in vivo itu bagian-bagian luar ya, jadi kalau in vitro itu bagian dalam. Ya kalau ilmu kedokteran ya. Jadi atau studi tentang masalah penjelasan dan konfirmasi sebagaimana dirumuskan dalam istilah logika deduktif. Wah, ini kita mulai lihat ya, ini istilah-istilah deduktif ya atau deduksi ya. Ya, berarti deduksi itu artinya penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ya, atau penemuan yang khusus dari yang umum. Ya, nanti akan kita bisa bahas sendiri mengenai deduksi dan induksi ya. Dengan demikian metode deduksi ya, apa ya, penanganan deduksi logika ya, deduksi logis atau apa ya, tentang logika up and down ya, batas atas dan batas bawah gitu ya. Itu adalah penalaran ya dari satu atau lebih pernyataan ya, pernyataan umum atau premis ya. Ya, nanti akan kita sedikit nanti akan disinggung ya mengenai deduksi induksi ini ya. Untuk meletakkan dasar bagi survei sejarah berikutnya akan sangat membantu membuat sketsa dari 4 sudut pandangan tentang filsafat ilmu. Nah, ini kita mulai ya, 4 sudut pandang ya. Ya, ini filsafat ilmu pengetahuan itu diberikan sebenarnya hanya untuk sebagai ya, pegangan bagi kita peneliti-peneliti. Ya, bagaimana meneliti dengan baik. Nah, ini yang jadi agak sulit adalah bahwa yang disebut dengan filsafat ilmu pengetahuan ini berkembang terus sesuai dengan kondisi ya, atau mungkin kita boleh mengatakan dengan apa zaman gitu ya. Oh, dulu penelitian dilakukan itu alat-alat yang dilakukan untuk penelitian itu sangat terbatas, ya, tolok ukur dan sebagainya, sehingga mereka punya definisi sendiri mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Itu berubah dari zaman ke zaman, jadi definisi filsafat ilmu pengetahuan itu berubah lagi. Sekarang ada penelitian yang sekarang sangat kontroversi ya, menurut mereka kontroversi. Ya, ada beberapa penelitian saya itu yang mungkin mendapat tantangan ya, ditentang gitu. Tapi saya jalan terus karena apa? Dari penelitian tersebut, pegangan saya adalah pada waktu itu ya, ini saya sendiri ya. Kalau dia masuk ke jurnal, diterima oleh jurnal, ya, jurnal internasional, maka itu saya anggap benar ya. Tapi belum tentu benar itu ya. Gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai pendapat sendiri.
Baik, pandangan pertama adalah bahwa filsafat ilmu adalah perumusan pandangan dunia yang konsisten dengan beberapa hal, didasarkan pada teori-teori ilmiah penting. Nah, Anda tolong perhatikan ya. Ya nanti kita lihat ya dari 4 poin ini. Ya, ini adalah mengenai apa itu yang disebut dengan apa teknologi ya, atau mungkin sains ya. Pada pandangan ini adalah tugas filosof sains untuk menguraikan implikasi sains yang lebih luas. Ini mungkin berbentuk spekulasi tentang kategori ontologis ya. Ontologis ini adalah ilmu apa ya, kajian filsafat yang paling kuno ini ya. Ini yang terkenal ini saya tidak mencatat. Yang terkenal itu seingat saya Aristoteles ya. Kemudian ada Plato kalau nggak salah ya. Itu pengaruh-pengaruh filsafat ilmu yang pertama. Ya. Jadi ya bukan pertama ya, jadi awal-awal yang menjadi ilmu yang berkembang sampai saat ini sekarang. Ya. Kategori ontologis digunakan dalam diskusi tentang menjadi seperti being as such. Ya, kalau kita meneliti seperti ini akan menjadi seperti apa? Jadi seseorang mendesak bahwa perkembangan terakhir dalam fisika mengharuskan kategori substansi dan atribut itu diganti ya dengan kategori proses dan pengaruh. Seperti kita lihat sekarang banyak penelitian ya itu paling disukai orang kalau judulnya itu ada kata-kata pengaruh. Nah, itu. Ya. Saya tadinya mikir apa maksudnya ini ya. Ya tapi ternyata coba Anda lihat banyak judul penelitian itu yang berdiskusi mengenai pengaruh sesuatu dan sebagainya. Ya. Tapi ini kita diskusi mengenai sejarahnya dulu ya. Atau mungkin berbentuk pernyataan tentang implikasi ilmiah. Ya. Teori untuk evaluasi perilaku manusia, ya, seperti Darwinisme, sosial dan teori relativitas. Ini yang sangat terkenal ya, Darwin dan ini ya. Kita tidak tahu ini, kadang-kadang kita menentang, tidak salah itu Darwin ya. Relatif ini ya gimana ya, ilmunya saya belum terlalu tahu, tapi yang ikut aja lah karena itu dan sebagainya. Dalam pengertian ini, studi ini tidak berdiri dengan filsafat ilmu. Ya, kalau kita itu kalau orang-orang teknologi itu kadang-kadang harus bisa diukur, ya, harus bisa dilihat dan sebagainya. Ya. Tapi ini ada kalau teori-teori yang ini ya, yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa maksudnya itu seakan-akan mengabaikan ya mengenai filsafat ilmu ini. Pandangan kedua ya adalah bahwa filsafat ilmu merupakan penjelasan dan prediksi dan rekomendasi awal seorang ilmuwan. Nah, kedua ini Anda perhatikan ini ada 4. Filsuf sains mungkin menunjukkan bahwa para ilmuwan mengandaikan bahwa alam tidak berubah-ubah dan bahwa ada keteraturan alam dengan kompleksitas yang rendah untuk dapat diakses oleh peneliti. Nah, sampai sekarang kita orang-orang teknologi itu selalu mengatakan bahwa energi itu ya hanya bisa diubah bentuknya ya, tapi tidak bisa diciptakan. Ya. Tapi mungkin kalau Anda ikuti ya, ada beberapa pendapat bahwa ini kita bisa menciptakan energi gitu ya. Ya tapi itu uh, pendapat masing-masing ya. Sampai sekarang orang-orang teknik itu selalu berpegang bahwa energi itu hanya bisa diubah bentuknya. Ya. Selain itu dapat mengungkap preferensi ilmuwan untuk deterministik daripada hukum statistik atau penjelajahan mekanistik daripada teologis. Wah ini nanti ya ditinjau dari keagamaan bagaimana, ya, dari filsafat ilmu pengetahuan gimana, dari filsafat ilmu itu gimana, ya, sainsnya gimana, ya itu ada 4 ya. Pandangan ini cenderung mengasimilasi filsafat ilmu dengan sosiologi. Mungkin Anda mengatakan, waduh ilmu sosial dengan ilmu teknik tidak bisa bergabung gitu ya. Tapi suatu saat Anda melihat bahwa ini harus ada yang multidimensi atau keilmuan ya, dan sebagainya. Itu akan berkembang terus.
Pandangan ketiga adalah bahwa filsafat ilmu adalah disiplin ilmu di mana konsep dan teori ilmu dianalisis dan diklarifikasi. Ini bukan soal membedakan penjelasan filosofi populer dan teori-teori terbaru. Ya, ini ada banyak pandangan. Coba mulai sini Anda berpikiran, saya yakin ya bahwa uh, yang pernah mengetahui mengenai filsafat ilmu, ya itu tahu bagaimana kita membuat sebuah tulisan. Ya, apakah itu tulisan mengenai skripsi, apakah itu mengenai tesis pada S2 atau mengenai disertasi. Ya. Nah, ini di sini kita lihat bahwa kita harus ini ada hubungannya dengan yang disebut dengan kerangka konsep. Ya. Kemudian uh, yang awal pertama itu adalah kita harus tahu dulu teori-teori awal atau uh, mungkin disebut dengan tinjauan pustaka. Ya. Dari kerangka konsep itu kita bisa menyimpulkan. Ya. Itu sedikit saya singgung ya. Nah di sini itu yang dimaksud kira-kira adalah hipotesis. Ya. Hal ini lebih berhubungan dengan masalah menjadi jelas tentang arti dari istilah-istilah, misalnya partikel. Apa itu partikel? Gelombang itu apa? Ya, jelas artinya harus didefinisikan. Potensial itu apa? Kompleks itu apa? Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan nggak perlu ini ya, nggak perlu didefinisikan. Ya. Karena dianggap bahwa ini bidang mereka, misalkan teknologi itu harus tahu. Ya. Tetapi ada yang mengatakan perlu ini dijelaskan. Ya, nanti kita lihat khususnya pada waktu menyusun yang disebut dengan hipotesis. Ya, itu mungkin ada penjelasan uh, lebih lebih detail ya. Tapi beberapa ahli melihat adanya suatu keangkuhan, ya, kesombongan ya. Wah, aku lebih atau ya kesombongan itu saya lebih benar daripada Anda, gitu ya. Atau superioritas tentang pandangan filsafat ilmu ini. Seolah-olah ilmuwan membutuhkan filosofi ilmu untuk menjelaskan arti konsep-konsep ilmiah. Kadang-kadang kalau Anda menjadi seorang peneliti mandiri, ya, Anda mungkin tidak peduli. Ya. Yang penting saya beranggapan bahwa kalau saya membuat suatu penelitian, ya, kemudian diterima oleh suatu jurnal, khususnya jurnal internasional, apalagi berreputasi, ya saya anggap benar apa yang saya lakukan. Gitu ya. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak bisa, ini jurnal ini tidak berreputasi dan sebagainya. Ya, saya kira itu adalah ya bukan saya mengatakan keangkuhan, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ya. Apalagi kalau sudah dihubungkan, wah ini jurnal ini predator, gitu ya. Ini tidak berreputasi, ya. Anda akan menemui begitu banyak istilah. Ya. Ini tidak punya impact factor dan sebagainya. Ini adalah jurnal berbayar, jadi tidak pernah. Nah itu adalah yang perlu saya jelaskan mengenai apa yang disebut dengan keangkuhan. Tampaknya akan ada dua kemungkinan. Entah ilmuwan itu memahami konsep yang dia gunakan, dalam hal ini tidak diperlukan klarifikasi. Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan ya, tidak perlu dijelaskan apa itu panjang gelombang, harusnya sudah tahu ya. Ya. Atau dia tidak melakukannya, dalam hal ini dia harus meneliti hubungan konsep itu dengan konsep lain dan dengan cara pengukuran. Ya, diukur panjang gelombang itu apa sih? Ya, kalau Anda tahu definisi panjang gelombang itu adalah apa namanya kecepatan suara dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang nggak bisa difahami apa ini definisinya ya. Oke, kita lanjut. Penelitian semacam ini adalah GKT ilmiah yang khas. Ya. Tidak ada yang akan mengklaim bahwa setiap kali seorang ilmu melakukan penelitian seperti itu, dia mempraktikkan filsafat ilmu. Ya. Ya, mungkin ada yang mengatakan kalau mempraktikkan filsafat ilmu itu bagus sekali penelitiannya. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu gitu ya. Oke. Paling tidak harus disimpulkan bahwa tidak setiap analisis konsep ilmiah memenuhi syarat sebagai filsafat ilmu. Sudah saya sebutkan tadi ya. Namun, mungkin jenis analisis konseptual tertentu harus diklasifikasikan sebagai bagian dari filsafat ilmu. Pertanyaan ini akan dibiarkan terbuka. Ya. Jawabannya nggak jelas apa ini, dibiarkan aja. Sampai kita masuk pada pertimbangan pandangan keempat, apa itu filsafat ilmu. Nah, pandangan keempat,
yang merupakan pandangan diadopsi dari suatu karya bahwa filsafat itu merupakan kriteria tingkat kedua tadi ya. Jadi pandangan kedua ya. Filsuf sains mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya karakteristik apa yang membedakan penelitian ilmiah dari jenis penelitian lainnya. Nah, Anda kalau sudah dilihat kalau meninjau mengenai metode penelitian akan bingung ya. Ini ada penelitian yang dilakukan di laboratorium, ada penelitian yang melalui kuesioner, ada penelitian yang mengenai sosial. Ya. Apakah Anda sebagai misalnya seorang teknolog suka penelitian mengenai kelelahan yang dialami oleh pekerja-pekerja industri? Saya tidak tahu. Ya. Itu bidangnya apalagi. Ya. Tetapi sebenarnya berhubungan dengan teknologi misalnya. Ya. Yang kedua, prosedur apa yang harus diikuti para ilmuwan dalam mengamati alam? Ya. Ketiga, kondisi apa yang harus dipenuhi agar penjelasan ilmiah itu benar? Nah ini yang sering dikatakan bahwa kamu salah itu ya karena cara meneliti bukan seperti itu. Mana ini hipotesisnya? Hipotesis bukan seperti itu nyusunnya. Ya, itu sering Anda dengar. Ya, mungkin Anda juga mungkin mengoreksi orang lain. Ini rumusan masalahnya tidak hubungannya dengan hipotesis. Gitu ya. Apalagi kalau Anda sebagai seorang penguji, gitu ya, itu dikejar. Wah ini kesimpulannya tidak menjawab dan sebagainya. Nah inilah yang sering menjadi apa? Ya, kalau saya boleh katakan pada awal tadi mengenai keangkuhan, inilah yang mungkin akan banyak dikoreksi. Ya. Apa status kognitif dari ilmu dan prinsip ilmiah? Ya. Penelitian Anda ini sudah banyak, ya. Sudah tidak perlu diteliti ini. Ya. Ini orang sudah tahu dengan jelas dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini berarti mengasumsikan satu langkah yang menguntungkan dari praktek sains itu sendiri. Ya, ada perbedaan yang dibuat antara melakukan sains dan berpikir tentang bagaimana sains sebenarnya ya seharusnya dilakukan. Ya. Analisis metode ilmiah adalah disiplin orde kedua. Ya. Yang materi disiplin ilmiah adalah prosedur dan struktur berbagai ilmu. Yaitu pertama, filsafat ilmu merupakan analisis prosedur dan penjelasan logika ilmiah. Ya. Sedangkan sains ya, atau apa namanya bukan teknologi ya, itu adalah penjelasan mengenai fakta. Nah, ini orang-orang teknologi di sini tuh selalu memakai ukuran ya, standar ya. Ini harus diukur ini harus dilihat ini berapa butir-butir yang terjadi. Ini harus dilihat dengan SEM ya. Kemudian kita harus lihat kandungannya gitu ya dan sebagainya. Itu ya bukan perbedaan sebenarnya ya, tapi sama-sama mempunyai suatu tolok ukur. Pandangan filsafat ilmu menggabungkan aspek-aspek tertentu dari pandangan kedua dan ketiga. Ya, misalnya penelitian kecenderungan ilmuwan mungkin relevan dengan masalah mengevaluasi teori-teori ilmiah. Ini banyak. Ini tinjau pustaka harus ada ini ya. Kerangka konsepnya itu dasarnya ini. Ya, nah itu. Ya. Hal ini terutama berlaku untuk penilaian tentang kelengkapan penjelasan. Ya. Jadi kadang-kadang yang sering kita lakukan itu adalah mengklarifikasi sesuatu tanpa jelas apa rujukannya. Ya. Sehingga sering yang kita omongkan, yang kita bicarakan itu adalah otomatis ini adalah sekian, otomatis. Nah, otomatis dari mana gitu ya? Jadi padahal kita tahu secara ilmu kita tahu bahwa A itu pasti akan terjadi seperti ini. Ya. Nah, tetapi itu harus dijelaskan sumbernya dari mana ya, dan sebagainya. Einstein misalnya bersikeras bahwa perhitungan statistik peluru radioaktif tidak lengkap. Nah, apalagi gitu ya, mungkin kita akan bilang sudah biarlah Einstein gitu ya. Dia menyatakan bahwa interpretasi yang lengkap akan memungkinkan prediksi dibuat dari perilaku atom individu. Jadi atom itu sendiri perilakunya gimana itu bisa diprediksi.
Selain itu, analisis makna konsep mungkin relevan dengan pembatasan penelitian ilmiah dari jenis investigasi lainnya. Misalnya jika dapat tunjukkan bahwa suatu istilah digunakan sedemikian rupa sehingga tidak ada cara yang dapat membedakan penerapan yang benar dari penerapan yang salah, maka interpretasi di mana konsep tersebut disematkan dapat dikeluarkan dari ranah ilmu pengetahuan. Ya, jadi sudah ada definisi lain ini ya. Jadi atau mungkin ekstrim ini sudah tidak bisa dikembangkan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa semua itu sekarang saat ini ya, karena begitu banyak penelitian ya bisa dihubung-hubungkan ya. Ada yang penelitian itu merupakan suatu penelitian yang merupakan review ya. A mengatakan seperti ini, B mengatakan seperti ini. Jadi bisa disimpulkan seperti ini tanpa Anda memakai lab, tetapi Anda memakai dasar-dasar misalnya dasar-dasar dari hasil-hasil yang dilakukan oleh uh, beberapa peneliti sebelumnya ya. Tapi ini umumnya ini adalah uh, untuk skripsi boleh ya. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan oleh S1 itu bukan penelitian lab gitu ya, misalnya ya, tapi dia adalah penelitian yang review ya. Jadi mereview jadi menyimpulkan sesuatu dari ilmu-ilmu yang sudah ada. Ya. Tapi kalau Anda menulis tesis, ini mulai meningkat. Ya. Dan apalagi membuat disertasi. Ya. Kalau di S2 atau tesis itu mungkin Anda harus menerapkan ilmu ya, menerapkan teori ya. Sedangkan kalau disertasi ini paling mengerikan ya, kata-kata misalnya Anda buat disertasi, Anda harus menemukan teori ya, menemukan gitu. Jadi tingkat Anda kalau disertasi itu mungkin boleh saya katakan seperti Einstein gitu ya. Perbedaan yang ditunjukkan antara ilmu dan filsafat ilmu bukanlah perbedaan yang tajam. Ini didasarkan pada perbedaannya daripada perbedaan dalam materi ilmu pengetahuan. Pertimbangkan pertanyaan tentang kecukupan relatif teori gelombang cahaya Young ya, dan teori elektromagnetik Maxwell. Ya, seorang ahli sebagai ilmuwan lah yang menilai teori Maxwell lebih unggul. Ya. Dan filosof sains atau ilmuwan sebagai filosof sains yang mengamati kriteria diterima secara umum yang tersirat dalam penilaian jenis ini. Jelas kegiatan ini saling mempengaruhi. Ya, ilmuwan mengabaikan penemuan terdahulu dalam evaluasi teori tidak mungkin melakukan pekerjaan evaluasi yang memadai. Ya, dia meneliti tapi asal saja tanpa merujuk pada penelitian sebelumnya. Ya, sehingga sering dikatakan apa kebaruannya? Ini sepertinya sudah ada dan sebagainya. Filosof sains yang tidak mengetahui praktek ilmiah kemungkinan besar tidak akan membuat pernyataan perseptif ya yang bisa itu tentang ilmiah ya, persepsi ya mengartikannya. Pengakuan bahwa garis batas antara ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu tidak tajam tercermin dari pemilihan subjek materi untuk survei sejarah filsafat ilmu. Ya, sumber utamanya adalah apa yang dikatakan Pak ilmuwan dan filsuf tentang metode ilmiah. Filosofi ilmu bagi beberapa ilmuwan dapat didiskusikan misalnya secara eksklusif ya, dalam kaitannya dengan apa yang telah mereka tulis tentang metode ilmiah. Ya. Dalam kasus lain, bagaimanapun ini tidak cukup. Ya, untuk menyajikan filsafat ilmu, beberapa ilmuwan merasa perlu keseimbangan antara apa yang mereka tulis tentang metode ilmiah dan praktek ilmiah mereka yang sebenarnya. Baik, selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan sejati, terutama pengenalan jenis penafsiran baru, selanjutnya dapat memberikan dasar bagi para filsuf ilmu pengetahuan. Ya, karena alasan ini, inilah catatan singkat telah dimasukkan di karya Euclid, Archimedes, dan teori atomik yang klasik. Ya. Jadi ini mungkin akan menjadi suatu bahasan ya untuk mengenai filsafat ilmu ini pada suatu bahasan tertentu. Ya. Nah, saya kira ini ya sedikit mengenai bagaimana sih sejarah dari
munculnya filsafat ilmu pengetahuan. Saya kira demikian ya.